ada 3 faktor yang menentukan kenapa seseorang itu ingin resign dari pekerjaannya. Faktor pertama itu adalah komunikasi. Kenapa komunikasi itu menjadi faktor yang penting atau faktor paling nomor 1 lah alasan seseorang untuk memilih pergi dari pekerjaannya? Ternyata nih di sini ada kasus, misalnya ada atasan yang ternyata tidak baik. Itu ternyata juga berimbas pada anak buahnya. Jangan-jangan banyak dari teman-temannya yang meninggalkan perusahaan ini itu karena problem komunikasi dengan atasan. Nah, kalau tidak ada keterbukaan dalam proses komunikasi, sebetulnya sebagai atasan itu berarti sedang men-setting diri kita untuk siap-siap ditinggalkan oleh anak buah kita. Jadi, kalau misalnya kitanya tertutup, atasannya tertutup terhadap anak buah, berarti misalnya ada ruangan juga tertutup, ketemu anak buah juga kurang, nggak pernah senyum juga sama anak buah, terus ruangan kerja juga selalu tertutup, ya gimana gitu, nggak ada saling ketemu, nggak ada komunikasi. Nah itu hati-hati, ini tanda-tanda kita sedang men-set up kita untuk ditinggalkan oleh anak buah kita. Nah, kalau merasa tim member datang ke atasan tidak merasa nyaman, itu tidak ada lagi kesempatan untuk engagement. Jadi istilahnya adalah engagement-nya itu udah kurang banget gitu. Nah, bisa jadi kalau misalnya anak buah juga masuk ruangan tiba-tiba ngerasa tegang suasananya, taunya bawaannya ditanyain masalah kerjaan mulu gitu ya. Juga kalau misalnya anak buah kita sudah tegang ketemu dengan kita, wah siap-siap aja, itu berarti bisa jadi tanda atau sinyal bahwa kita akan ditinggalkan oleh bawahan kita. Nah, employee yang manajernya itu ternyata terbuka, itu akan lebih terikat atau ada keterikatan. Kadang-kadang begini, saya sebagai atasan, mindset kita sebagai atasan ini harus disegani gitu ya, harus dihormati. Itu bukan hal yang salah juga, tapi itu hal yang kurang tepat. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, nah bagaimana caranya agar hal ini tidak terjadi seperti itu? Kuncinya satu teman-teman, kuncinya adalah keterbukaan. Employee yang terbuka atau pekerja yang terbuka kepada atasan mau mengkomunikasikan hal baik pada atasannya, itu harus dilakukan sebuah komunikasi yang baik antara atasan dan bawahannya. Bolehkah kita membicarakan hobi? Misalnya kesukaan atau mungkin hobi atau mungkin makanan, boleh-boleh saja, dan kita bisa membahas itu bukan pembicaraan mengenai pekerjaan seperti hobi, makanan, kesukaan, boleh, agar membuat orang itu merasa engagement dengan kita. Jadi kita juga bisa merasa dekat kepada bawahan kita. Dengan memberikan hal-hal kesukaan atau hobi, misalnya kegiatannya sama, hobinya sama, ini akan membuat orang atau bawahan kita itu ingin selalu berada di dekat kita. Jadi nggak mau pergi-pergi gitu. Nah, salah satu cara lain juga dengan membiarkan ruangan kerja kita itu tetap selalu terbuka. Ingat ya, membiarkan ruangan kita itu tetap selalu terbuka. Ini agar bisa mudah juga saling berkomunikasi dengan bawahan kita juga. Nah, atasan atau rekan kerja, anak buah itu bisa langsung masuk gitu tanpa ada penghalang kayak gitu. Jadi ngobrolnya bisa lebih enak gitu teman-teman. Dan boleh juga membicarakan berbagai macam hal nih, misalnya kesukaan tadi, hobi tadi, atau hal-hal lain, kecuali misalnya hal-hal yang bersifat privacy banget ya kayak misalnya gaji. Oh itu tentu nggak boleh ya, karena itu kurang sopan gitu teman-teman. Nah, tadi faktor pertama, kenapa alasan orang-orang itu resign, yang pertama adalah komunikasi. Nah, yang kedua, ternyata karyawan itu juga ingin sebuah perkembangan karir yang lebih baik, teman-teman. Jadi, harus diingat bahwa anak buah itu ingin sebuah perkembangan karir yang baik. Jadi, orang itu maunya juga
grow up ya, pengennya terus berkembang, bisa mengasah kemampuannya juga. Siapa sih yang ingin stagnan di posisi ini bertahun-tahun gitu kan, pastinya juga nggak mau. Anak buah juga pasti bosen. Nah, itu alasan kedua kenapa orang-orang memilih untuk resign dari pekerjaannya. Jadi alasan yang nomor 2 ini adalah alasan yang penting juga teman-teman. Nah, milenial adalah sebuah generasi yang bisa menjadi contoh. Milenial contohnya, benefit dari pekerjaan misalnya, yang diinginkan itu apa sih? Misalnya, talent development, flexible hours dalam bekerja, misalnya nggak perlu berangkat jam segini, pulang jam segini, maunya adalah jam kerja yang fleksibel, mau pagi bangunnya jam berapa, mau kayak gimana, yang penting adalah kerjaan selesai. Itu adalah hal yang diinginkan oleh milenial. Kemudian selain itu, milenial tuh biasanya pengennya apa sih? Pengennya adalah cash bonus. Sebenarnya nggak cuma milenial aja sih, pasti pekerja-pekerja yang generasi sebelumnya pun juga menginginkan hal itu juga. Nah, perusahaan juga pasti melihat nih potensi-potensi seperti ini juga. Tapi yang pertama diinginkan itu apa sih? Yang pertama adalah people development, teman-teman, ternyata. Jadi people development itu adalah hal yang menjadi nomor 1 lah. Jadi harapan dari teman-teman untuk bisa men-skill up kemampuannya juga kayak gitu. Nah, jadi orang itu ingin grow up itu karena apa sih gitu ya? Karena pengen jadi pemimpin, lagi-lagi teman-teman. Pengen jadi pemimpin. Karena bedanya zaman dahulu dengan sekarang, zaman sekarang itu lebih terbuka dalam hal apapun gitu dibandingkan zaman yang dulu. Ketika zaman dulu itu misalnya mengetahui terjadinya belahan dunia lain itu harus belajar, harus baca buku, baru tahu informasi. Nah, sekarang enggak, karena gadget sudah di mana-mana. Kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun begitu. Nah, dan belum lagi misalnya nih, kalau kita bertemu waktu cuti, saling tukar cerita dengan kondisi perusahaan masing-masing. Wah, kamu dapat benefit apa aja dari perusahaanmu, cerita-cerita, roster kerja, gaji, bonus, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, semua itu bisa membuat keinginan kita itu untuk pindah perusahaan semakin kuat, teman-teman. Iya enggak? Iya, pasti. Kemudian ternyata teman-teman, faktor ketiga itu adalah tidak adanya feedback dan penghargaan dari atasan. Nah, ini adalah poin ketiga kenapa alasannya orang itu memilih untuk resign dari pekerjaannya. Tidak ada feedback, tidak ada penghargaan diri. Nah, tidak cukup mendapatkan feedback saja teman-teman, tidak pernah dikasih perhatian misalnya, ujian, kemudian mengobrol, wah kerjanya bagus nih, nggak diapresiasi. Nah, itu adalah salah satu contohnya ya teman-teman ya. Kita kalau misalnya ditinggalkan anak buah nih teman-teman, yang misalnya disukai kan nggak enak banget ya ibaratnya. Lagi pas sayang-sayangnya ditinggalin, wah so gimana gitu perasaannya. Jadi begitu teman-teman, kalau misalnya nanti anak buah salah, silakan ditegur, karena semua manusia itu punya karakteristik dan ciri perhatiannya masing-masing. Contohnya sudah mulai datang terlambat, atasan tidak menegur, itu salah kayak gitu. Kalau ketika anak buah itu melakukan sebuah kesalahan, sebagai atasan tidak sepatutnya untuk mendiamkan. Jadi silakan ditegur, dikasih perhatian juga, diajak ngobrol kenapa, ada masalah apa. Nah, itu adalah sebuah solusi yang tepat. Nah, maka dari itu ajak ngobrol teman-teman. Jadi jangan langsung dimarahin dulu, dudukin, ajak ngobrol baik-baik. Tiap pagi hari jam 7 pagi diajak P5M nih teman-teman ya. P5M diajak ngobrol, semua ditanya satu persatu nih kerjaannya sudah sampai mana. Kayak gitu. Nah, maka dari itu kemudian muncul sebuah pertanyaan. Seberapa sering employee ingin mendapatkan feedback begitu? Jawabannya adalah minimal 1 bulan sekali teman-teman. Kasih perhatian, review pekerjaannya. Kalau tiba-tiba nanti keluar sudah tidak sempat untuk menegur, apalagi menyelamatkannya agar tidak resign ya. Weekly boleh-boleh saja, silakan. Itu adalah hal yang bisa dilakukan. Boleh weekly, itu lebih baik ya teman-teman.
Kalau memang weekly dirasa kurang, weekly ternyata dirasa kurang, juga bisa ditambah juga dengan beberapa hari dilakukan review, seperti itu. Jadi setiap bertemu dengan bawahan, silakan beri apresiasi dulu kepada pekerjaannya. Entah baik, entah ternyata pekerjaannya itu ternyata hanya stuck di situ-situ saja. Kasih apresiasi terlebih dahulu, kasih penghargaan atas kinerja baiknya dari anak buah. Kalau memang diketemukan hal yang tidak baik, silakan tingkatkan semangat kerjanya, misalnya seperti itu. Karena tugas seorang pemimpin itu berat banget teman-teman. Menghadapi orang tuh teman-teman memang hal yang berat. Bila pekerjaan membuat KPI, menghitung misalnya labor cost dan sebagainya, ibarat kata 2 jam selesailah. Namun bila kemudian bertemu dengan anak buah yang bermasalah nih, misalnya ada konflik, ya harus kasih SP, pecat karyawan, sebentar. Itulah how to manage people yang lebih sulit untuk dilakukan teman-teman ternyata. Oke teman-teman, jadi itu tadi ketiga faktor kenapa atau alasannya kenapa sih orang pengen resign dari pekerjaannya. Tadi yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah ingin sebuah perkembangan karir yang lebih bagus. Yang ketiga adalah karena tidak ada feedback dari atasannya. Ternyata itu adalah 3 hal yang menjadi poin penting kenapa seseorang ingin resign dari pekerjaannya. Nah, setelah kita tahu nih 3 hal tersebut, lalu solusinya apa? Solusinya apa teman-teman? Solusinya adalah coaching. Coaching adalah solusi terbaik untuk menangani ketiga masalah tadi.